Kita telah sampai di segmen penghujung dialog kita siang hari ini. Saya akan tanyakan ke Pak Erlangga kemudian apa yang langkah pertama yang paling cepat yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar supaya ini mau masuki bulan Ramadan nih Pak. Kita tahu sendiri banyak sekali ormas yang kemudian seringkali beraksi dan mengatasnamakan kepercayaan tertentu di bulan suci ini dan menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang tentunya dengan suasana beribadah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Pemerintah mestinya, menurut saya ya, karena ini faktornya adalah faktor ekonomi rata-rata, yaitu memang harus betul-betul melakukan pendekatan kesejahteraan ya kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar wilayah konflik. Nggak bisa juga langsung melakukan penindakan secara tegas, karena ini seringkali mereka itu adalah menjadi trigger aja. Ya, menjadi trigger, tapi sebenarnya faktor yang paling besar itu adalah karena faktor ekonomi. Yang kedua, ada ormas-ormas tertentu yang memang menjadi potensi konflik. Ya, itu dilakukan pendekatan. Ya, pendekatan bisa pendekatan keamanan, bisa pendekatan sosial, dan juga bisa pada pendekatan hukum. Ya, tiga-tiganya dilakukan. Ya, selain daripada aspek pendekatan ekonomi tadi. Ya. Nah itu apalagi menjelang Ramadan ini kan orang seringkali menjadikan hal-hal tertentu yang kemudian bisa menjadi potensi konflik. Itu diajak bicara, kumpulkan. Makanya Kesbang dari Pemda DKI ini harus betul-betul bekerja secara baik, secara efektif, dan harus mestinya seminggu atau sebulan sebelumnya semua panggil, ormas-ormas itu panggil, atau kelompok-kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang punya potensi konflik yang tinggi. Itu diajak bicara, apa sih keinginannya atau ada masalah apa, ya. Itu diakomodir, lalu kemudian diselesaikan bersama. Jangan diselesaikan menurut cara pemerintah sendiri. Ya harus juga diselesaikan bersama dengan masyarakat. Oh, mestinya begini, dan itu harus segera ditindaklanjuti. Nah, Pak Yandri, seperti tadi Anda juga utarakan, keberanian pemerintah itu belum muncul. Nah, menurut Anda dengan adanya momen ini, apakah kita bisa mengharapkan itu akan muncul? Ya harus dong. Saya katakan tadi pemerintah tidak boleh dikalahkan oleh oknum ataupun barisan preman atau ormas yang berbaju ormas tapi justru melakukan anarkisme. Nah, saya berharap pemerintah dengan adanya kejadian kemarin atau menghadapi bulan Ramadan ini ajak dialog, duduk bersama. Persoalannya apa? Terus kalau ada usul dari ormas, kalau misalkan bisa langsung ditanggulangi pemerintah, tanggulangi. Kalau enggak, apa solusi bersama-sama? Intinya, jangan keberadaan ormas itu justru bagian dari masalah. Sejatinya kan ormas adalah menyelesaikan masalah harusnya, kan bagian dari solusi. Nah oleh karena itu menurut saya, masih ada waktu, nanti jangan sampai nanti terkaget-kaget lagi kita, misalkan tiba-tiba ada orang menyerang rumah si A atau menyerang kantor si B, kan jangan sampai lagi terjadi. Tapi saya juga tidak mau kalau misalkan pemerintah mengabaikan aspirasi ormas. Misalkan ada kemaksiatan yang transparan, terbuka secara kasat mata tapi tidak ditindak, itu juga bisa memancing sekelompok orang untuk mengambil inisiatif sendiri. Padahal negara kita negara hukum, tidak boleh juga pakai hakim sendiri, kan nggak boleh juga kan. Nah oleh karena itu ini ibarat dua sisi mata uang, pemerintah, ormas, kemudian masyarakat umum yang lain, penegak hukum. Itu menurut saya harus diajak duduk bersama, kita bedah apa masalah yang sangat mendasar, masalah ekonomi, masalah yang lain mungkin dibedah. Nah sehingga dari situ kita juga buat kesepakatan bersama. Karena sejatinya ormas kan juga tidak bisa kita tiadakan atau tidak bisa kita bumi hanguskan, karena mereka adalah bagian dari mempercepat juga sistem asimilasi di masyarakat gitu. Tidak boleh juga kita tiadakan. Nah oleh karena itu, tapi jangan sampai ormas yang lain itu bagus-bagus ternodai gara-gara satu dua ormas yang anarkisme itu. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil momentum ini seperti Anda katakan. Harusnya begitu. Dan ini bisa menjadi pelajaran pintu masuk untuk menertibkan ormas-ormas yang dalam tanda kutip nakal ini. Baik, terima kasih Pak Yandri juga Pak Erlangga sudah berbagi informasi bersama kami siang hari ini. Ya pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap harinya pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Amanda Cinita. Dan saya Valerina Daniel, terima kasih dan sampai jumpa.